Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Dan kita bersyukur tanpa mengurangi rasa sukacita kita boleh beribadah secara online bersama-sama di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kami mengundang semua untuk kita berdoa. Haleluya Bapa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat karyamu, buat kasih setiamu Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan. Untuk kami boleh merayakan hari kebangkitan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan sebab Paskah mengingatkan kami sebagaimana Yesus sudah bangkit mengalahkan dosa dan maut. Ia sudah memberikan kemenangannya bagi kita yang imannya mau bangkit bagi Yesus Raja Kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, kami boleh bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Dengan pujian kita kepada Dia. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus, He is risen. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. Mari kita rayakan kemenangannya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari bersorak. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Mari semua kita tepuk tangan di atas kepala. Dia bangkit. Dia telah hidup selamanya. Selamanya. Katakan Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yes. Dia bangkit. Dia bangkit. Katakan marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi katakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Wow, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Haleluya, untuk itu kami terus ingin bersorak-sorai muliakan nama Tuhan. Pam 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 pam. Katakan, para pam 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 pam.
pam. Haleluya. Come on. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperangkat tinggi. Mari semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Yuk semua mengangkat tangan kita, katakan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan. Engkaulah perlindungan, perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperangkat tinggi. Yuk semua kita bertepuk tangan, tinggikan nama Tuhan. Bertepuk tangan, haleluya, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Yes, Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Bersorak bagi Dia, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, yes, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yes, haleluya. Biarlah musik dengan indahnya memuji Tuhan. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Dengan bersuka cita kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Yeay. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang indah dalam hidup kami Bapa. Yo semuanya bersama-sama katakan. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Mari kita bersuara bagi Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, yes, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Sama-sama katakan, Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dialah perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Mari kita bersorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu Tuhan. Pada saat ini kami terus ingin memandang kebesaran-Mu Bapa. Oh, Imam besar agung kami tinggikan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar
milik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di altar-Mu, sujud di depan tangan-Mu, taburkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, haleluya. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Mari kita beri sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Memandang kebesaran-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu. Iman besar Bapa-Ku, Kau pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di altar-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taburkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwaku memuja-Mu, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dialah Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tinggikan Dia. Haleluya. Kami bersyukur padamu, buat karya-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita agungkan Dia. Mari semua kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kamu tinggikan Dia, Yesus. Tiada satupun yang luput oleh karena kasih-Mu Tuhan.
Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hanya bagi-Mu-lah Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, jiwaku memuja-Mu, maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Bapa. Bersama-Mu ada pengharapan Tuhan. Karya-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami, sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Amin. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Mu, oleh karena kasih dan karya-Mu yang begitu besar Tuhan, untuk itu kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam tangan, oleh darah-Mu dan salib-Mu yang menembus hidup kami. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidup, sebab nama-Mu yang berkuasa Yesus. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
rencanamu, terangi jalanku, hidupku sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan akan agada. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percayakan Tuhan, ku percaya, ku aman di dalam Tuhan, ku aman. Haleluya, haleluya. Mari semuanya kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Harapanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Mari semua kita menaruh tangan kita di dekat hati kita, katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Ini sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Saya mau mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara selamat Paskah, selamat menyambut kemenangan Yesus Kristus mengalahkan kematian. Dia bangkit dan Dia ada bersama-sama kita semua. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah dan firman Tuhan yang akan saya ambil dari 1 Korintus 15, surat 1 Korintus 15, saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11, seluruhan perikop ini, bagian ini. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta tentang kematian Yesus Kristus adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Demikian juga tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati juga tidak bisa dibantah. Banyak orang berupaya untuk menyangkalinya, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Paulus memberikan kesaksian kepada kita semua. Bagaimana Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu telah berkenan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, bahkan juga kepada Paulus sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan penampakan kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya itu telah memberikan sebuah kegairahan yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam kehidupan murid-murid Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang berada di dalam sebuah situasi yang bisa dikatakan cukup mencekam. Aktivitas tidak bisa lagi kita kerjakan seperti yang dulu-dulu. Kita harus mengisolasi diri, kita harus melakukan aktivitas di rumah, dan kita tidak banyak bertemu dengan saudara-saudara dan rekan-rekan kerja kita. Kalau saya boleh andaikan, umpamakan, maka kehidupan kita hari-hari ini seperti sebuah kehidupan di dalam kisah Narnia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana satu wilayah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dibuat menjadi beku, saudaraku, dingin sedemikian rupa oleh kuasa dari penyihir putih, saudaraku. Sehingga membuat banyak orang seperti berada di dalam sebuah cengkeraman yang membuat mereka tertekan, membuat mereka menjadi beku, saudaraku. Ya. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam kisah Narnia itu kita melihat bagaimana si Aslan yang dipercayai sebagai kekuatan yang mampu mengalahkan si penyihir putih itu. Penduduk masyarakat sempat menanti-nantikan pertolongan dari si Aslan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan memang Aslan mungkin belum langsung menampakkan diri mengalahkan si penyihir putih, tetapi saudara dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Aslan mulai muncul menemui masyarakat-masyarakat tertentu, desa-desa tertentu. Belum begitu jelas, tapi dia sudah mulai menampakkan diri seperti percikan-percikan api, percikan-percikan terang di tengah-tengah kegelapan. Dan Aslan menjadi satu sosok yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Aslan menjadi sebuah harapan yang terus-menerus ada di tengah-tengah mereka. Hari-hari ini kalau saya boleh bandingkan dengan kisah itu, maka saya bisa menarik sesuatu bahwa sekarang kita seperti berada di sebuah kekuatan pengaruh dari penyihir putih yang membuat kita tidak bisa menjalani hidup dengan leluasa, kita seperti tercekam. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kira-kira kondisi yang dialami oleh murid-murid Kristus. Ketika mereka mendapati guru mereka, yang mereka sanjung, yang mereka puja, mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dicekam oleh berbagai macam rasa takut. Mereka dicekam oleh berbagai macam kondisi yang membuat mereka kehilangan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kita bersyukur, kita punya Allah yang hidup. Yang setuju katakan amin. Maut, kematian tidak mampu menahan Yesus lebih lama. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dia bukan hanya bangkit dari antara orang mati, kemudian dia secara
khusus dia menjumpai murid-muridnya, memberikan tahu kepada mereka bahwa gurunya tidak mati untuk selamanya. Yesus bangkit sesuai dengan yang dikatakan oleh Alkitab. Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, kepada Simon Petrus, kepada banyak orang, dan kemudian juga kepada Paulus. Paulus menyaksikan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus belum langsung datang menyelesaikan semua persoalan masalah yang ada di dunia ini. Tetapi Yesus tidak pernah berhenti sampai hari ini. Dia terus melakukan karyanya. Mungkin itu berupa percikan-percikan, tindakan-tindakan yang seperti percikan-percikan bunga-bunga api yang mungkin masih belum terlalu besar. Tetapi saya tahu Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan Yesus masih terus bergerak di tengah-tengah kita untuk memulihkan pengharapan dan keyakinan kita. Sehingga kita tidak akan dikalahkan oleh pengaruh dari pandemi virus COVID-19 ini. Tetapi di tengah-tengah kondisi ini, kita melihat ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, hari ini secara khusus bertepatan dengan peringatan kebangkitan Kristus Yesus. Berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca bersama-sama, maka sedikitnya saudara, ada 3 kuasa kebangkitan Kristus yang bisa memberikan pengharapan keyakinan kita, menguatkan kita untuk menghadapi segala kondisi dan keadaan ini. Dan kita menikmati kemurahan kebaikan Allah dari surga yang terus-menerus dialirkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus merupakan kuasa untuk menyelamatkan. Katakan, untuk menyelamatkan. Ayat 1 dan 2 berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, bagaimana mereka bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus Yesus yang menyelamatkan itu di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka terus berdiri berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kesedihan bahkan duka cita juga melingkupi beberapa dari saudara kita karena virus ini telah juga merenggut nyawa dari beberapa orang yang kita kasihi. Dan mungkin ada dari beberapa kita bertanya-tanya, masihkah Tuhan mengasihi kita? Masihkah Tuhan sanggup menolong kami? Di manakah Tuhan? Apa yang Dia perbuat dalam kehidupan kita? Mengapa hal-hal ini masih terus harus kita alami, harus terjadi di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya nggak tahu pertanyaan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan satu hal. Yesus Kristus tetap sama. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Bapa surgawi, kasih-Nya juga tetap sama. Tidak pernah berubah. Dalam kesulitan yang saudara dan saya sedang hadapi seperti sekarang ini kita rasakan seolah-olah kuasa maut sedang datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Yesus Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib Golgota, kemudian Dia turun ke jurang maut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sebagai pribadi yang kalah oleh maut, tetapi Alkitab mencatat Yesus turun ke dunia orang mati, Yesus turun ke jurang maut, justru melakukan
kemenangan peperangan yang membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Alkitab mencatat Yesus turun ke dunia maut dan dia merampas kunci maut, dia merampas kunci kerajaan maut itu sehingga segala kuasa itu ada di dalam tangannya. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati dan kemudian Yesus berseru dengan lantang, "Hai maut, di manakah semangatmu? Hei maut, di manakah kuasamu?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa maut, kuasa dosa sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus Yesus Tuhan saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan kondisi keadaan ini melemahkan iman dan keyakinan saudara. Yesus Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Maut tidak lagi punya kuasa penuh atas saudara dan saya. Tapi Yesus punya kuasa yang penuh atas saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita, Rasul Paulus mendorong kita, berdirilah teguh, berpeganglah teguh kepada Injil Yesus Kristus ini. Karena di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, pasti ada keselamatan, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah bangkit dari maut. Yesus sudah mengalahkan maut dan segala sesuatu yang dia kerjakan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, berdiri teguh, berpegang teguh kepada karya Kristus Yesus yang menyelamatkan ini. Hadapi segala situasi, hadapi segala kondisi, hadapi segala keadaan dengan keyakinan yang teguh. Yesus Tuhan kita sudah mengalahkan maut dan segala pekerjaan maut dapat dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan selamatkan kita dari segala sakit penyakit. Bahkan mereka yang harus terenggut nyawanya. Mungkin kita berkata, mana kuasa Tuhan untuk itu? Saya percaya, bahkan ketika seseorang terenggut nyawanya, termasuk oleh sakit virus corona ini, saya percaya virus corona, bahkan maut, tidak bisa memisahkan kasih Allah kepada saudara dan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, merupakan kuasa pengampunan dosa. Sama-sama katakan pengampunan dosa. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus itu merupakan sebuah karya penebusan, karya pengampunan dosa yang begitu luar biasa murah dan baiknya kasih Tuhan itu kepada saudara dan saya. Haleluya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kematian Kristus Yesus itu adalah kematian untuk menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Bahkan bukan hanya segala dosa dan kejahatan kita, tapi kematian Kristus Yesus juga untuk menanggung dosa dan kejahatan seluruh umat manusia di muka bumi ini.
Sehingga di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus ada pendamaian. Dan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib Golgota. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kita yang tadinya berseteru karena dosa. Namun lewat kematian Kristus Yesus. Apalagi lewat kebangkitannya. Maka pendamaian, pengampunan itu menjadi penuh, menjadi lebih sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saya mau sampaikan kepada kita bersama pada hari ini demikian. Iblis seringkali memanipulasi kesalahan dosa yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengintimidasi kita. Untuk menanamkan rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa tidak layak di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kadang-kadang kita merasa, masihkah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan mendatangkan masalah ini karena dosa-dosa saya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, stop menyalahkan diri saudara sendiri. Mungkin saudara memang berbuat dosa. Mungkin saudara telah melakukan kesalahan. Tetapi jangan biarkan iblis terus memanipulasi semuanya itu untuk menanamkan dalam pikiran, dalam hati saudara. Sepertinya Tuhan sudah gak sayang lagi sama saya. Sepertinya Tuhan sedang marah sama saya. Maka semuanya ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan iblis hanya satu. Dia ingin melemahkan imanmu. Dia ingin melemahkan keyakinan saudara. Dia ingin memberitahukan kepada saudara bahwa Allah sudah gak sanggup lagi. Bahwa Allah sudah tidak mengasihi saudara lagi. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, Allah adalah Allah yang kasih adanya. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan kita melihat ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menghukum mereka sedemikian rupa. Allah tetap mengasihi mereka. Allah memang menunjukkan konsekuensi-konsekuensi dari dosa yang telah mereka lakukan. Tetapi Allah menaruh kasih yang kekal kepada Adam dan Hawa. Ini kita melihat saudara yang kasih Tuhan. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, dalam ketakutannya, karena dosa memang selalu membuat orang menjadi ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian Alkitab mencatat Allah datang ke taman itu. Saudaraku, lalu kemudian ketika Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan di taman itu, mereka ketakutan. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Hai Adam, di manakah engkau?" Saudara yang kasih Tuhan, apakah pertanyaan ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan gak tahu Adam lagi di mana? Apakah pertanyaan ini memberitahu apakah Adam sudah jatuh dalam dosa atau tidak? Allah sudah sangat tahu semuanya. Tetapi dia tetap datang menjumpai Adam dan Hawa. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ketika Adam datang, Allah datang kepada Adam dan Hawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia melihat apa yang sedang terjadi. Allah melihat apa yang dilakukan oleh dosa itu, yang merusak kebahagiaan, kesejahteraan, kehidupan Adam dan Hawa, merusak kemampuan mereka untuk bersekutu dengan Allah. Tuhan membuat kemudian merencanakan, dia kemudian mengambil seekor binatang, lalu menumpahkan darahnya ke tanah. Diambilnya kulit binatang itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dikenakannya kepada Adam dan Hawa, menggantikan daun yang mereka pakai untuk menutupi rasa malu, menutupi dosa mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita melihat bagaimana kasih Allah jauh lebih besar dari segala dosa-dosa kita. Tetapi kita seringkali ditipu oleh iblis. Kayaknya dosamu terlalu besar, sehingga kasihnya tidak mungkin bisa mengampunimu. Saudara, ada satu lagu yang bagus, yang berkata, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin, saudara. Haleluya. Katakan, kasih Allah lebih kuat dari dosa. Haleluya. Dan kalau Allah sudah gagal, tidak mampu untuk mengalahkan dosa, kalau kasihnya tidak mampu mengalahkannya, lalu mengapa Allah kemudian memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib Golgota?
Allah mengaruniakan anak tunggalnya Yesus Kristus mati di atas kayu salib Golgota. Itu karena kasih-Nya tetap sama kepada umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan lewat pengorbanan Yesus Kristus, Allah membuang semua kemarahan itu ditimpakan kepada Kristus. Dan kita tidak perlu lagi menerima murka itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, stop, berhenti menyalahkan diri saudara. Oh, ini karena saya salah, karena saya dosa. Kalau memang saudara tahu ada salah, ada dosa, akui, minta ampun. Dan Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa saudara. Bahkan Dia berjanji akan menyucikan kita dari hati nurani yang jahat. Supaya saudara mulai hidup di dalam kasih yang berlimpah-limpah. Karena Allah Bapakmu adalah Allah yang kasih adanya. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Bahkan di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, kasih-Nya tetap sempurna atas kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus Yesus merupakan kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Kuasa untuk mengubahkan. Di dalam ayat yang ke-9 dan 10, firman Tuhan berkata demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini juga ada di antara kita yang sedang merasa putus asa karena saudara terikat dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk. Atau bahkan saudara juga sedang berjuang untuk menghadapi karakter-karakter, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita tahu orang-orang menginginkan perubahan kita pun juga ingin sebenarnya berubah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini saudara sudah berjuang banyak, tetapi saudara belum mencapai hasil yang memuaskan. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik buat saudara. Rasul Paulus, sebelumnya dia adalah Saulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih dikenal sebagai Saulus, seorang penganiaya jemaat Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, seorang penganiaya jemaat Allah. Tetapi dia diubahkan hidupnya sedemikian rupa. Menjadi seorang pemberita Injil keselamatan ke seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang menjadi rahasianya? Paulus tidak berkata, karena aku sudah berjuang keras, karena aku sudah berpuasa. Tidak, saudara. Dia berkata satu hal. Semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Kasih karunia yang mana? Kasih karunia yang dia jumpai. Ketika dalam perjalanannya saudaraku menuju ke Tarsis, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia dijumpai oleh satu pribadi dalam cahaya kemuliaan yang luar biasa. Dan di sana dia mendengar ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saudara tahu, itu bukan pertanyaan-pertanyaan penghakiman yang Yesus berikan. Tetapi itu sebuah pernyataan kasih Yesus kepada Saulus. Itu seperti seorang bapak yang tanya sama anaknya. Bapaknya sudah memberikan segala yang dibutuhkan, mengasihi dia dengan sepenuhnya. Tetapi anaknya masih terus berkata, kalau ada salah sedikit terus marah sama papahnya, terus jengkel sama papahnya, terus tidak mau ngomong sama papahnya. Papahnya mendekat dan berkata, nah, kenapa kamu terus marah sama papa? Apalagi yang kurang? Apa yang salah yang telah papa lakukan? Itu yang merubah Saulus. Dia menemukan satu pribadi yang tetap mau mengasihi dia. Walaupun dia sudah melakukan apa yang menyakiti, apa yang merugikan banyak orang, bahkan telah menganiaya banyak jemaat Tuhan. Tetapi Yesus ini yang dia benci, mengasihi dia sedemikian rupa. Dia tidak datang dengan suara yang lantang menunjukkan otoritasnya. Kamu mau nantang saya Saulus? Tidak. Dia berjumpa dengan satu pribadi yang penuh kasih. Dan Saulus tahu, inilah Injil yang menyelamatkan itu.
Inilah kekuatan Allah yang menyelamatkan dirinya. Dia sudah melakukan apa yang salah, apa yang jahat. Tetapi Yesus Kristus tetap mengasihi dia dan tidak menghakimi dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dia sebut sebagai kasih karunia Allah yang kemudian menggerakkan Paulus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik melebihi rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena dia mulai hidup digerakkan oleh kasih karunia, yaitu kuasa kebangkitan yang telah mengubahkan hatinya, mengubahkan persepsi dirinya. Dan dia tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu pribadi yang tidak pernah menolak dia, yang terus mengasihi dia. Dan dengan kekuatan itu, dia mulai menjadi saksi Kristus di mana-mana. Dan banyak orang diselamatkan lewat Injil Kristus Yesus yang dia beritakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Paskah buat kita bersama. Di mana kuasa kebangkitan Kristus Yesus sedang dinyatakan kepada kita. Saudaraku, karena itu apapun juga yang sedang kau alami hari-hari ini. Mungkin engkau sedang meratapi kesusahan, kesakitan, persoalan dalam hidupmu. Mungkin saudara sedang bergumul dengan rasa bersalah dengan dosa dan pelanggaranmu. Mungkin engkau sedang merasa bergumul, berjuang dengan segala ikatan, belenggu-belenggu kebiasaan buruk yang kau gak bisa selesaikan. Hari ini, izinkan Tuhan datang dalam hidupmu, mencurahkan kasih-Nya kepadamu. Dia tidak pernah datang untuk menghakimi kita, tetapi dia datang untuk mengasihi saudara dan saya. Karena itu pandang wajahnya, tatap matanya, dan biar kasih Allah menerobos dan memenuhi hati saudara yang paling dalam. Membangkitkan saudara bersama-sama dengan dia dalam kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami mendengar kabar baik dari surga. Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan, mengampuni, bahkan mengubahkan. Dan Tuhan, pada hari ini Engkau tahu siapa kami. Dan Tuhan, kami memandang wajah-Mu, kami menatap mata-Mu. Dan biar kiranya tatapan mata-Mu yang penuh kasih boleh kami rasakan, boleh kami lihat dalam hidup kami. Dan kami mendengar suara-Mu. Engkau tidak sedang menghukum kami. Engkau tidak sedang memojokkan kami. Engkau tidak sedang merendahkan kami. Tetapi Engkau berkata, aku mengasihi. Aku mengasihi-Mu. Dan aku akan memulihkan Engkau. Aku akan memulihkan Engkau. Aku akan menyayangi-Mu. Dan Engkau akan bersukacita, bersorak-sorai. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Tuhan, alirkan, curahkan kasih-Mu yang sempurna, penuhi setiap hati, pulihkan, sembuhkan, selamatkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus Kristus bangkit. Amin. Amin. Baik saudara, sekarang siapkanlah hatimu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata, amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.